Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4, saya Gebianisa Ayu. Saya Wafi Kutrotola Misoba. Saya Tia Pujia. Saya Dewi Tiarisanti. Kami di sini akan melakukan wawancara kepada beberapa orang dan masing-masing dari kami akan mewawancara satu orang. Dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafi Kutrotola Aini. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Sebelumnya boleh kenalan Bapak namanya siapa? Ramdan. Yeah. Oh ya, Bapak dari mana ya? Kalau di sini tinggalnya di Sunter. Kalau asli dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kalau di sini Bapak lagi main di sekitar kampus atau ada keperluan? Nganter sampai jam 11 nganter kuliah. Oh, nganter kuliah. Yang apa namanya kelas karyawan setiap hari Sabtu. Oh gitu. Bapak sebelumnya maaf, Muslim atau nonis? Muslim. Oh, Muslim. Sekarang lagi puasa? Enggak. Oh, lagi puasa. Gak apa-apa sih Pak. Bapak selama bulan Ramadan ini takjil yang Bapak suka tuh apa favoritnya? Maksudnya? Dari makanan takjil yang biasa Bapak makan yang paling Bapak suka kayak gorengan. Maksudnya favorit. Nah, kalau favorit biasanya ya selain kolak itu, kalau saya yang ini apa namanya? Ya kalau yang umum itu kan kolak. Nah, kalau saya paling senangnya itu yang apa, kolak itu yang putri itu namanya apa ya? Putri. Bukan ini yang merah-merah itu. Nah, itu dingin. Oh, ini kayak apa ya? Pacar Cina. Oh, iya. Itu. Terus apa ya, Bapak ini enggak makannya itu kalau biasanya habis buka puasa tuh mendahulukan nasi dulu atau makanan ringan? Biasanya kalau saya makan itu pulang taraweh. Oh, pulang tarawih. Pulang taraweh itu baru makan. Jarang langsung makan. Kalau apa? Makan yang manis-manis itu biasanya Bapak ngefek gak buat tubuh Bapak? Ya rasanya kalau udah ketemu kayak minum teh hangat manis saya seger aja gitu. Seger aja. Nggak ada rasa kayak ngantuk gitu atau apa? Nggak, justru ngantuk habis makan biasanya. Kalau saya ya nggak tahu kalau boleh. Kalau Bapak punya kayak penyakit bawaan nggak? Nggak ada. Bawaan kayak apa keturunan itu nggak. Kolesterol. Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Kolesterol gitu nggak ada? Nggak ada. Saya terakhir check up tuh belum ada 2 tahun lah ya, total tuh normal semua, cuman ada di HB saya yang rendah. Oh gitu. Itu yang agak rendah itu di bawah normal. Itu aja. Yang lainnya normal. Alhamdulillah ya. Apalagi ya? Bapak boleh nanya? Usia, kalau saya usianya mungkin yang perut saya itu 67, berarti berapa ya? 54 ya? 54. 56 ya. 56. Oh. 67 saya lahir 67. Bapak ada keluarga? Keluarga ada. Jumlah? Yang ada tuh anak 4, yang satu masih terakhir yang foto itu masih SMP. Kalau yang paling gede udah punya anak, udah punya cucu, mau 2 saya. Oh gitu. Yang nomor 2 di BCA di Bandung, yang nomor 3-nya masih kuliah juga. Oh gitu, kuliah di sini? Ya enggak, semua yang di kampung di Bandung. Oh, di Nggak ada yang di kampung. sini, istri aja yang di sini. Baik ya. Oh ya, seputar gizi ya Pak. Bapak tahu nggak makanan yang sehat itu seperti apa? Makanan ya. Menurut Bapak aja sih. Kalau saya sih, kalau sudah tapi ya bersih ya. Bersih. Kalau bersih ya, kalau nggak mau dimateng mau dimasak mau makan betul, kalau udah bersih udah nggak masalah gitu. Ya utama ya kebersihannya yang harus dijaga, diperhatikan itu. Apapun makanannya ya kebersihannya. Jadi kebersihan. Kalau misalnya Bapak beli produk, yang dilihat apanya dulu? Yang dilihat gimana? Yang dilihat dari produknya itu apa? Entah dari harga atau label gizinya atau apa?
pertama kita suka doyan enggaknya itu ya. Kalau masalah harga kayak rasa kalau udah doyan pasti diperjuangkan. Walaupun semahal apapun itu. Walaupun mahal. Ya, asal Kalau kita enak. senang pasti diperjuangkan. Walaupun nggak sekarang ya mungkin besok nyari gitu ya pasti. Yang nomor satu kita seneng dulu, daya tariknya juga kan. Nah, itu pasti itu. Kalau kita udah tertarik, apalagi kita hobi, ya pasti uang mungkin diperjuangkan gitu. Nggak sekarang ya besok gitu. Ya rezeki mah ada aja ya Pak, kalau Iya. buat makanan sehat. Ya udah Pak, udah waktunya udah cukup. Iya, Mungkin. cukup. Terima kasih ya Pak Ya, udah sama-sama. meluangkan waktunya Ya. buat saya. Pagi, saya Gibianisa Ayu dari Fakultas Ilmu Kesehatan angkatan 2020, program studinya Ilmu Gizi. Di sini saya mau izin wawancarai Masnya untuk mungkin sekitar 5 menitan aja sih, boleh ya? Namanya siapa? Dede. Dede. Jalaluddin. Dede aja. Berarti Mas Dede aja. Mas Dede, kalau boleh tahu usianya sekarang berapa? Sekarang 35. Oh, oke. Berarti di sini di kampus ini tuh sebagai apa? Bantuin masak juga sama ibu. Oh, bantu masak di kantin berarti ya. Kalau tinggalnya di dekat kampus atau di mana? Kita masih di luar kampus tapi dekat Oh, dekat ya. Aslinya asli mana? di Sukabumi. Sukabumi. Berarti merantau ya? Merantau ke Jakarta tuh sama siapa aja atau sama ibu aja atau? Sendiri sama saudara kakak ipar. Oh, kakak ipar. Mas Dede kan di sini kerjanya berarti makanan ya, bagian bidang makanan ya. Kalau boleh tahu makanan kesukaannya apa? Kesukaan siapa tuh? Masnya? Kalau saya sih sebagai orang Sunda ya paling biasanya makannya lalap sambal lalap gitu. Sambal lalap. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus tuh paling banyak mesennya apa sih? Paling banyak ayam penyet sama nasi goreng katsu. Ayam penyet sama nasi goreng katsu. Kira-kira dari 2 menu itu yang paling susah dimasak tuh yang mana? Yang paling susah itu yang dari katsu. Soalnya katsu prosesnya dari milletnya, tepungnya, baru goreng. Berarti nasi goreng katsu itu paling susah ya? Ayam penyet itu kalau membicarakan masalah gizinya, kira-kira yang gizinya paling banyak itu yang mana? Menurut Masnya aja. Saya sih kayaknya dari apa ya? Nasi goreng tadi ya. Nasi goreng ya. Kalau untuk makanan dengan gizi seimbang, menurut Masnya tuh kira-kira kayak gimana sih? Paham juga ya soal itu. Masnya suka sayur gak? Suka sayur. Kalau yang menu yang dijual ada yang pakai sayur gak? Yang kayak banyak sayurnya gitu. Oh nggak ada, cuman paling buat kayak mie goreng, mie kuah, kue kuah itu aja. Itu berarti pakai kayak sawi, sawi kol, sama kol. pakai wortel gak? Wortel nggak Kalau untuk yang ayam penyet tadi tuh ada sayurannya nggak? ada. Ada timunnya sama kadang-kadang kemangi, kadang-kadang selada. Selada itu berarti mentah ya untuk lalapan ya? Lalapan ya. Kalau buah suka? Suka. Ada menu buah nggak? Menunya di jus aja paling. Oh, jus ya. Yang paling laku jus buah apa? Buah apokat sama mangga. Jus alpukat sama jus mangga. Itu ada tambahan gula atau susunya lagi nggak? Ada ya, tergantung selera konsumen juga. Oh, tergantung selera ya. Oke. Satu dosen kami juga tuh saya pernah dengar kalau kantin kampus Esa Unggul ini tuh sempat juara 2 untuk lomba kebersihan kantin gitu di Jakarta kalau nggak salah ya. Tapi itu kalau nggak salah ya karena udah semester lalu sih kebetulan. Nah untuk pemilihan atau kayak pengkategorian lombanya tuh kayak gimana sih? Masnya tahu nggak? Jadi dilihat dari kebersihan dari apa karyawan yang masaknya, tempatnya juga, alat-alat masaknya juga. Kalau masaknya berarti termasuk piring saji dan lain-lain. Piring saji, alat-alat gitu. masak juga. Itu ada apa yang
ngecek untuk lomba itu dari dosen kampus Esa Unggul sendiri atau ada dari dosen luar atau kayak khusus gitu? Dari luar. Dari luar Iya. gitu ya. Berarti sebelum mulai pengecekan itu udah di briefing dulu. Kayak kalau bakal ada lomba gitu-gitu. Iya. Itu kita atau kayak kantin kampus Esa Unggul itu ikut lomba kebersihan kantin itu udah berapa tahun sih? Kayaknya sebelum COVID ini nih. Sebelum COVID ya? Berarti pas COVID putus gitu ya? Berhenti gitu ya? Berarti udah 3 atau 4 tahun stop lah? Belum ada lagi tahun ini? Belum ada info lagi? Ya udah kalau gitu mungkin sekian aja wawancara dari saya. Mas Dede makasih banyak. Sama-sama. Ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Tia Pojia. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dari program studi ilmu gizi. Di sini saya mau minta waktunya sebentar ya Kak, 5 menit aja untuk wawancara, kebetulan tugas mata kuliah saya sendiri. Sebelumnya kakaknya boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, dari fakultas apa mungkin? Aku anak Fitria, bisa dipanggil Ana. Aku dari ilmu kesehatan juga, cuman program studinya itu kakak medis. Iya. Kalau boleh tahu di sini itu kakak itu memutuskan untuk masuk program studi ilmu mereka medis ya Kak. Tadi itu apa alasannya kalau boleh tahu ya? Yang pertama dekat dari rumah ya, nggak terlalu jauh. Terus kebetulan jurusan rekam medis ini yang terdekat dari rumah aku kebetulan cuma ada di Esa Unggul sih. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ada tertarik nggak Kak ke kesehatan gitu misalnya? Nah iya, kebetulan salah satunya juga tertarik sama kesehatan juga kan, karena sebelumnya basicnya aku ada di kesehatan. Jadi gimana nih caranya buat lebih mendalamin lagi buat kesehatan gitu. Sebelumnya kakaknya kan tertarik ke kesehatan ya, pasti mungkin ada sedikit pengetahuan nih. Saya mau tanya-tanya sedikit tentang gizi ya Kak. Menurut kakak itu apa sih yang ada di pikiran kakak atau bayangan kakak tentang kalau mendengar kata gizi? Kalau gizi ya, itu ya bisa berkaitan sama makanan, terus bisa dengan fisik BBTB ya. Iya. Terus gizi juga mencakup penyakit sih, bisa juga. Terus apa lagi ya, banyak sih Kak. Tapi lebih tertarik sama yang kayak lebih ke makanan ya. Kalau di rumah sakit kan soalnya gizi itu kan untuk pola makan pasien gitu. Iya benar. Sebenarnya untuk makannya sendiri itu kakak tahu nggak sih makanan yang mungkin kakak pernah dengar kan yang namanya gizi seimbang. Nah menurut kakak gizi seimbang itu apa aja sih? Misalnya atau mungkin bisa kasih contoh makanannya gitu. Gizi seimbang. Iya. Yang ada nasi, yang penting ya karbo, hewani, protein, nabati, gitu nggak? Iya benar. Untuk M-nya sendiri Kak, mungkin kan selama kakaknya puasa ya kan. Nah selama puasa ini kakaknya itu ada nggak sih makanan favorit atau makanan yang paling sering dimakan? Sebenarnya nggak ada, semuanya bisa aku makan. Terus misalnya nih sebagai cewek ya Kak, misalnya kakak kan pasti pasti pengen penampilan itu bagus. Pernah nggak sih kakak ngelakuin diet gitu? Oh kalau aku sendiri enggak sih, nggak ada diet kayak gitu. Cuman ya emang agak susah naik berat badan, turunnya juga susah. Jadi nggak pernah diet kayak gitu sih. Apa aja gitu masuk nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ini ya Kak kayak. nggak diet. Tadi kan kita udah berbicara sedikit tentang gizi nih. Nah, misalnya kalau dari fakultas atau jurusan kakaknya sendiri itu biasanya mempelajari tentang apa itu? Oh kalau kita tentang coding ya, karena kan namanya program medis itu biasanya emang diajarin buat nge-coding. Terus klasifikasi penyakit, terminologi, itu sih, fisiologi juga. Penyakit-penyakit kita nggak pelajarin juga. Kalau selama ini kakaknya ngerasanya enjoy nggak sih di jurusan kakak atau ngerasa kesulitan gitu? Sebenarnya ya ngalir aja sih, tapi kalau ada kesulitan ya pasti
Kalau misalnya ada berhubungan dengan makanan sendiri di jurusannya belum ada, nggak ada ya kak? Berhubungan sama makanan? Iya. Oh nggak ada, kita adanya anatomi tubuh, fisiologi gitu. Kalau buat makanan kita nggak ada. Oke, berarti hanya di ini ya kak, kayak seperti mungkin identitasnya kali ya? Nah ya identitas. Lebih ke identitas pasien mungkin. Mungkin itu aja deh kak, wawancaranya itu aja ya kak ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih ya kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Santi dari Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara untuk mata kuliah komunikasi interpersonal dan konseling. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Tariman. Pak Tariman. Pak Tariman di sini itu bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai super parking di Saung. Super parking itu masuknya ke security juga ya tugas? Beda. Kalau di sini ada berapa job desk untuk security itu? Kalau security biasanya dia ada beberapa sih. Saya ada di gedung, ada di area. Kalau saya kan beda. Saya biasanya di parkiran sama di pos aja. Nggak masuk gedung. Oh nggak masuk. Iya. Jadi shiftnya tetap di situ-situ aja, nggak kayak tukeran gitu misalnya ada yang di gedung. Shiftnya sampai shift 2. Oh sampai shift 2. Shift pagi sampai siang. Kalau di sini jumlahnya ada berapa Pak? Banyak ya? Jumlah yang ada di bidang Bapak ini? Kalau jumlah kendaraan sih untuk motor sekitar 1000. Kalau mobil sekitar 200 dalam sehari. Bapak di sini bekerja udah berapa lama di sini? Udah 8 tahun. Oh udah 8 tahun. Kalau dari Bapak sendiri suka dukanya di sini tuh gimana Pak? Mungkin ada mahasiswa yang kayak wah suka ngilangin karcis mulu nih kayak gitu, ribet input datanya kayak gitu atau gimana? Kalau dukanya sih paling ya itu aja, kadang komplain soal parkiran Karena rame itu. ramai jadi penuh ya, jadi kadang orang nggak bisa keluar, bisa abang orang penuh tetap aja masuk. Oh, iya. Komplainannya itu terus sama komplainan soal juga dia kadang naruh sembarangan di spion. Oh kalau helm-helm juga komplainnya ke. Banyak saya makanya Oh. buat yang pakai helm bagus harusnya minimal dikunci. Kalau enggak dititipin di bangsem di belakang. Oh yang di belakang itu. Kalau saya kan nggak terima penggantian soal soalnya di tiketnya pas dia masuk itu ada perjanjian barang jangan ada yang ditinggal di motor, Iya. termasuk helm kan. Iya. Barang jadi kalau ada apa itu di luar tanggung jawab kamu. Tadi kan kita udah bahas tentang background Bapak, biodata Bapak. Sekarang saya tanya yang Bapak mengetahui tentang gizi itu apa sih Pak? Sebagai pandangan masyarakat awam aja gitu Pak. Salah nggak Bapak? Kalau gizi sih yang saya tahu paling dia buat salah satu buat daya tahan tubuh ya, paling itu aja. Kalau Bapak berpendapat makanan yang sehat itu makanan yang kayak gimana? Makanan yang sehat, banyak sih ya, dari ya daging, sayur, susu. Ya kayak semacam 4 sehat 5 sempurna taunya gitu ya Pak. Kalau Bapak kalau makan di kantin tuh lebih suka pesen yang gimana sih Pak? Kalau saya mau ke kantin ya paling pesan nggak harus ini sih, nggak harus yang kayak sayur kayak apa ya, seadanya aja. Seadanya aja. Jadi lebih mementingkan kualitas rasa
kerasa. Jadi walaupun Ya. mahal itu nggak apa-apa gitu. Iya, jadi kan mahal tapi enak itu kan nggak worth it kan sebanding daripada udah meskipun murah tapi nggak enak kan Sayang juga, iya betul betul. merasa lah. Oke, mungkin udah dulu Pak wawancara sama Bapak. Terima kasih atas waktunya.